أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu berdoa. Surat Al-Imran ayat 200. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahmani kang maha welas, Ar-Rahim tur maha asih. Ya ayyuhalladzina eling wong akeh, amanu kang padha iman sapa wong akeh, isbiru padha gawe sabar sapa sira kabeh, wasabiru lan padha nguatno kesabaran sira kabeh, warabitu lan padha gawe waspada sapa sira kabeh, wattaqu lan padha takwa sapa sira kabeh Allah ing Gusti Allah. La'alakum menawa sira kabeh iku tuflihuna padha bejo sapa sira kabeh. Surat Al-Imran ayat 200. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kabeh hamba kang beriman, urip kudu duwe kesabaran, kuatno kesabaran kita supaya mulya ana ing dunya, supaya mulya ana ing dunya. Yang dapat saya pahami dari syair Romo Yai, yaitu kita semua sebagai orang-orang yang beriman di dalam hidup harus punya kesabaran, terus juga kita harus menguatkan kesabaran kita supaya hidup kita punya kemuliaan di dunia. Ini berkaitan dengan surah Al-Imran ayat 200, bagaimana dikatakan, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu, kuatkanlah kesabaranmu, tetaplah bersiaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Yang dapat saya pahami dari penjelasan yang Yai berikan adalah kita sebagai orang yang beriman diharuskan untuk bersabar
bersabar dan taat kepada Allah dengan meninggalkan semua perbuatan maksiat dan segala larangannya, serta bertobat dan kuatkan kesabaran kita manakala kita ditimpa suatu musibah maupun ada tingkah laku orang yang membuat kita merasa sakit. Terus pula kita tetap harus bersiaga dalam menghadapi musuh-musuh dan berkomitmen di jalan Allah, serta bertakwa kepada Allah dengan menaati perintah dan larangan dan menjauhi larangannya. Ada 4 hal yang ditekankan di dalam ayat ini, yaitu kita sebagai orang mukmin harus bersabar. Setelah bersabar, kita harus memperteguh kesabaran kita dan berkomitmen di jalan Allah, serta yang terakhir adalah kita taat dan bertakwa kepada Allah, karena 4 hal ini yang akan mengantarkan kita memperoleh keberuntungan dan kemuliaan di dalam hidup. Mungkin seperti itu ya yang saya dapat pahami. Semoga kita semua sebagai santri dan Romo Yai serta Abu Nyai selalu diberi kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urip iki kudu waspada, ora wedi apa-apa, wedi marang Allah. Ing dalem urip ana ing donya, ing dalem urip ana ing donya. Menyimpulkan secara singkat kelanjutan syair pada malam hari ini, yang intinya adalah kita semua ini diberi kehidupan, diberi kesempatan hidup di dunia ini. Tidak ada yang perlu kita takutkan. Yang kita takutkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna takut ini adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena takwa maknanya adalah takut kepada Allah. Takut akan apa? Takut meninggalkan perintah Allah dan takut menjadi orang atau menjadi hamba yang mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kita semua ini meyakini bahwa Allah ini akan memberikan kepada kita pahala yang begitu besar kepada kita semua, karena kita telah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Tapi kita dalam menjalankan perintah Allah perlu yang namanya waspada. Dengan apa? Dengan terus ngaji, tahu ilmu-ilmu Allah, tahu rahasia-rahasia Allah, tahu rambu-rambu hidup di dunia dan menjadi orang yang selamat di akhirat. Maka dari itu kita berharap agar diri kita ini menjadi orang yang selamat di dunia dan juga selamat di akhirat. Makaten ingkang saged kula sampaikan, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Wahab? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam ini saya diberi kesempatan untuk dikosah di istana yang tadi disampaikan untuk saya berpesan istana obrolan Mas Budi 10. Baru kali ini Yai menyampaikan atau memberi nama tempat yang baru ini adalah istana obrolan. Atunun Romo Yai, semoga jenengan dan Bunyai saya selalu dan panjang umur. Kabeh iku lakonono supaya sukses dunya lan akhirate, supaya sukses Kabeh iku sareng
kabeh iku lakonono supaya sukses dunya lan akhirat kono. Mugi kabeh diridhoi Allah, krana kabeh tergantung Allah, krana kabeh tergantung Allah. Wajah dari syair yang disampaikan Yai, saya menangkapnya atau memaknainya bahwa berusaha itu sangatlah penting, karena dawuh Romo Yai adalah kabeh kulakono. Tetapi berusaha yang dimaksudkan Yai adalah berusaha untuk selalu menjaga kebaikan. Saya beberapa hari kemarin ada rapat atau meeting di perusahaan saya, di marketing atau di produksi. Saya sering sampaikan bahwa orang itu kalau kepleset itu dikala enak, dikala terlena, dikala dimudahkan. Karena orang kalau enak dan mudah itu banyak takaburnya, banyak merasa bisanya, saya bilang gitu. Dan kenapa kalau orang susah itu selalu berusaha untuk baik? Karena selalu dikondisikan untuk susah dan kurang setelah hidup di dunia ini. Akhirnya kerjanya ya jerempak, tekep, berusahanya ya tekep, karena kepingin menuju kesuksesan. Sama yang saya manai dengan Romo Yai itu selalu ngajak berjuang. Berjuangnya Romo Yai itu kalau saya maknai adalah, kalau dulu itu suka perang. Kan orang berjuang kalau dulu kan ada yang suka perang, ada yang mencari berkecukupan harta. Tapi Romo Yai ini termasuk pejuang yang suka perang, karena didikan beliau ini sangat keras. Pendidikan beliau ini kadang ya penuh ujian di hati kita sebagai santri. Ini yang cara. Dan di situ di syair Romo Yai itu tadi disampaikan bahwa lakoni. Ya yang kita syukuri itu hari ini kita ya masih ditunggoni Yai dan masih dibimbing Yai. Artinya dikala lupa ada yang menginginkan untuk melakoni kebaikan. Rai juga sampaikan tadi awal pembukaan, perjuangan itu keras, butuh keras, butuh keren. Kenapa ya keren? Ya itu gregetan dengan kondisi yang kita ini harusnya nggak usah disuruh wis paham, nggak usah terlalu banyak dikandani wis ngerti. Akhirnya konotasinya secara kita santri Yai keras dan Yai keren. Tapi kalau bagi saya ya itu enggak keras atau ya enggak keren. Kita aja yang harus lebih ngertiin apa yang Yai mau. Kita aja harus lebih paham apa yang Yai sampaikan. Memang saya pikir kita enggak sama, tetapi disampaikan orang yang bersabar adalah orang yang berikhtiar. Kita sabar itu karena kita yakin bahwa Allah nanti akan memudahkan. Dan banyak juga dalam perilaku manusia itu kadang bersabar dan bertakwanya hanya masalah kondisi. Kalau dikasih cukup hati-hati, kalau dikasih enak lali. Makanya banyak orang jatuh dikala enak, karena mereka diuji dengan hal mudah tetapi lalai dengan yang memberi kemudahan. Yang saya takutkan ini satu sebenarnya hidup saya.
Saya ini banyak kekurangan, saya banyak sekali hal-hal yang harus belajar. Banyak sekali. Cara saya beragama, cara saya jadi pemimpin, banyak sekali kekurangan saya. Tetapi tadi yang sampaikan bahwa bertakwa. Yang saya takutkan dalam hidup saya ini saya melanggar komitmen dengan Allah, itu aja. Karena hijrah saya di 2019 ketemu Romo Yai itu sebenarnya saya sampaikan Yai, saya ini ngawur loh, tetapi disitulah mulut saya ini saya harus berkomitmen dengan Allah loh. Yang semaksimal mungkin saya menjauhi larangannya. Dan yang saya yakini juga bahwa dikala saya tidak berkomitmen dengan Allah, disitulah kemudahan-kemudahan itu akan dicabut, disitulah kemudahan-kemudahan itu akan dirubah menjadi hal yang tidak mudah. Makanya senantiasa kita ini sebagai jamaah dan sebagai santri, kita ini nggak usah takut sama Romo Yai. Karena Romo Yai ini sosok pembimbing, sosok pengiling, sosok orang yang senantiasa dirakati, mendoakan. Tetapi pegangan kita ketakwaan, komitmen dengan Allah itu yang harus kita pertahankan. Banyak perilaku-perilaku dari pegawai ataupun kepala itu, kalau saya tugaskan di Malang perilakunya baik. Tetapi kalau pindah di luar pulau ataupun luar daerah, perilakunya jadi tidak baik. Nah ini kesadarannya yang tidak ada, ketakwaannya tidak ada, keyakinannya nggak ada, keyakinannya hilang. Saya sukses karena aku nyambut gawe, padahal saya sendiri nggak pernah yakin kalau saya sukses karena nyambut gawe, karena saya tidak pandai. Yang saya yakini enggak dari kesuksesan itu karena saya yakin saya sukses karena Gusti Allah. Masalah saya banyak, tiap hari ada masalah. Saya bilang sama anak saya, kamu jadi orang harus pandai menjaga dirimu, jangan kamu bermaksiat, jangan kamu berperilaku yang mendatangkan masalah buat saya orang tuamu. Karena masalah saya sudah banyak, jangan menambah masalah dengan perilaku yang akan mendatangkan masalah. Inilah menurut saya ketakwaan itu. Kita takut jangan hanya apa yang kita yakini. Kita takut jangan hanya dengan apa yang kita baca yang di situ, bahwa di situ menerangkan pahala dan berkah, yang di situ menerangkan neraka dan surga. Hidup kita ini belum menginjak di situ. Hidup kita ini masih menginjak dunia. Yang kita pertahankan adalah komitmenan dengan Allah. Menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya itu kan maknanya luas. Tetapi itu nggak akan luas kalau kita tempatkan dalam batin kita. Itu yang saya takutin di dunia ini. Nah Pak, saya yakin kemudahan. Yai sampaikan, berjuang sama saya susah ya Pak? Boten ya. Lawan Gusti Allah nyukani ini kata ya. Tasik kata saya disukani Gusti Allah daripada apa yang diperintahkan Yai. Kalau banyak yang disimpan daripada yang dikeluarkan, itu apa artinya suatu hal yang besar? Kalau kita merasa itu menjadi kemudahan hidup. Makanya saya kalau nemenin Yai dikala Yai sakit itu, saya sampaikan Yai, saya ini walaupun jarak ke pondok, tapi saya ini loyal sama Singa Putih Yai. Karena setiap hari saya berkat bimbingan beliau, saya selalu ingat berjuang, ngopeni agama, mulyano agama, mulyano wong tua, mulyano guru. Itu walaupun saya jauh, saya sampaikan saya tetap loyal dengan Singa Putih. Itu karena sebenarnya bukan masalah Singa Putihnya, masalah urusan agama. Dan kita itu tidak mungkin akan lolos dari patuannya Gusti Allah. Saya ini orang yang paling tidak pinter di majelis ini menurut saya. Tetapi Yai dengan mendampingi Yai itu mau 6 tahun ini,
Saya satu kali aja nih bersamanya. Nggak usah banyak nanya, kalau saya terangkan itu cambukan buat saya. Alhamdulillah saya nggak pernah dimarahin lagi sampai hari ini. Alhamdulillah. Karena saya tidak pernah takut salah, karena mumpung yai masih hidup, kalau salah orang sing ngiling no. Karena nyari guru ya tidak gampang. Kenapa saya katakan tidak gampang? Jika yai sakit, singkat putih 10 vakumnya lama. Bukan Romo Yai, tidak ada sosok yang ditunjuk untuk menjadi pengajar di singkat putih. Yai punya kekhawatiran, Yai punya tanggung jawab, sama dengan kita pimpinan, sama dengan kita berjamaah, sama dengan kita menjadi santri. Kita semua punya tanggung jawab yang akan membawa kita ke akhirat. Maka dari itu saya punya prinsip, mending saya kalah dunia daripada saya kalah akhirat. Artinya apa? Saya tidak mau rugi masalah amalan, masalah pitakon kubur yang akan menjadi pertanggungjawaban saya. Mending saya kalah dunia. Kalau saya kalah dunia, mending boleh mana oleh. Tapi kalau saya kalah akhirat, kalau saya tidak didoakan, kalau saya amalan yang saya tanamkan di dunia itu tidak nutut, saya akan melalui proses azab Allah dulu untuk mendapat suatu kemuliaan dengan surganya Allah itu. Itu makanya kunci sukses itu adalah keyakinan kita yang menjadikan kita sukses. Kalau Yai waktu itu tahun 2010 itu saya itu dikasih tahu, bah kalau jalan enak mana, lewat bawah sama lewat atas. Ya kalau mudahnya normalnya manusia ya dari bawah ke atas. Tapi Yai punya metode lain dengan mendidik saya, karena saya ngajinya sudah tua, umur 37 waktu itu. Karena jenengan itu sudah umur, Pak, ya metodenya dibalik lewat atas ke bawah. Oke, Yai ngetok. Artinya apa? Diterangkan tentang Allah, diterangkan tentang Rasulullah, diterangkan tentang wali Allah, diterangkan dengan orang yang sukses terdahulu dengan hidup menghamba, dengan hidup yang bersabar, dengan hidup yang bertakwa. Yang Yai sering ajarkan setiap tahun kita ziarah ke makam wali-wali. Jadi ziarah ke makam wali-wali itu sebenarnya maknanya itu adalah contoh-contoh yang diterangkan Yai setiap ngajinya, bahwa kemuliaan itu pasti akan kita dapat jikalau hidup kita ini bermanfaat bagi agama kita. Selamat dunyane, selamat akhirat. Cukup dunyane, selamat akhirat. Itulah yang makna dari yang saya yakini tentang suatu keimanan, suatu kesabaran, suatu ketakwaan. Ini yang harus kita renungkan. Mumpung Romo Yai masih nunggoni, kita manfaatkan kesempatan ini untuk kita memperluas ilmu, untuk kita menancapkan ketauhidan. Disitulah makna singa putih menurut saya, kita pahami, kita ngerti, kita yakini. Demikian Romo Yai yang saya pahami. Mugi-mugi jenengan lan Bunyai lan keluarga besar Singa Putih Munfaridin selalu mendapat kemudahannya Allah, selalu mendapat kemudahannya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulun Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kabeh padha sing semangat demi kemakmuran akhirat. Kita kabeh iki kudu kuat, dunia akhirat ben gak sampai larat. Dunia akhirat ben gak sampai larat. Terima kasih atas nasihat Pak Kiai. Maksudnya melarat itu ada sesuatu yang belum diridhoi oleh Allah. Lanjut. Apabila saya kaitkan dengan ayat Ali Imran 200, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiaga-siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Pemahaman saya terkait alinea yang ini
kehidupan ini seperti orang berpuasa. Puasa kan harus ditahan agar kuat. Harapannya ketika berbuka kita di akhirat kita akan tersenyum. Terima kasih Pak Kiai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sebelumnya syukur alhamdulillah Romo Yai semakin sehat dari hari ke hari. Dari kita semua selalu berharap itu, berdoa itu semua penyakit akan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Romo Yai selalu menguatkan kita dalam iman dan Islam kita. Melanjutkan syair, kita kabeh hamba kan beriman, urip kudu duwe kesabaran, kuatno kesabaran kita supaya mulya ana ing dunya, supaya mulya ana ing dunya. Pemahaman saya, iling-ilingan dari Yai dikaitkan dengan Quran surat Al-Imran 200. Di sini tentang cara mencapai kesuksesan itu pentingnya kesabaran dan ketakwaan dalam hidup. Dan kesabaran di sini bukan hanya kesabaran dalam menghadapi kesulitan seperti penjelasan dari Romo Yai dan Abah Wahab tadi, juga kesabaran dalam menghadapi kebaikan. Dalam kesulitan, misalkan kita menghadapi godaan-godaan yang negatif di dunia, kalau kesabaran dalam hal ketaatan, salah satu contohnya seperti yang dijelaskan Yai tadi tentang ustazah yang umur 40 karena kesabaran dan keikhlasannya akhirnya mendapatkan berondong yang bertakwa. Itu pemahaman saya, dan yang bisa saya ambil untuk diri saya pribadi, selalu Romo Yai setiap saat saya menghadap selalu diingatkan tentang ayat ini, sabar dan semangat, sesuai dengan cover yang diiling-ilingannya Yai. Itu mohon maaf Yai, itu yang selalu saya pakai juga, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi itu yang bisa saya pahami dari seluruh Al-Quran, sementara yang sedikit bisa saya amalkan itu, dan itu selalu dipertegas oleh Abah Wahab juga. Dan minggu-minggu ini memang saya ditugaskan untuk pembenahan di pemasaran Yai. Jadi memang merupakan ujian, tapi Abah Wahab mempercayakan itu, wis sing penting sabar ngadepi wong gak waras-waras gitu ya. Itu kami mohon doa Yai selalu menyertai kami supaya SSBR semakin berkembang, bukan hanya di Nusantara tapi bisa global. Mungkin itu yang bisa saya pahami, selalu sabar dan semangat menghadapi kehidupan untuk mencapai kesuksesan dunia wal akhirat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maju wajib. Alhamdulillah, sekali lagi doa kami untuk Yai dan keluarga. Yai tetap sehat dan selalu membimbing kita menjadi insan yang benar dalam Islam dan iman. Terima kasih Romo Yai, Abah Wahab yang selalu mengingatkan saya juga. Untuk itu semoga saya secara pribadi bisa berubah lebih baik. Ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Urip iki kudu waspada, ora wedi apa-apa, wedya marang Allah ing dalem urip ana ing donya.
ing dalem urip ana ing dunya. Menyimpulkan obrolan malam ini, sebagai hamba Allah kita harus selalu berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Kita harus selalu merasa bahwa kita diawasi oleh Allah agar kita bisa selalu takwa kepada Allah, agar hidup kita selamat di dunia dan akhirat kelak. Amin. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabeh iku lakonono supaya sukses dunya lan akhirat ono. Mugi-mugi kabeh diridhoi Allah, karena kabeh tergantung Allah, karena kabeh tergantung Allah. Yang saya bisa simpulkan dari syair niki, hidup itu harus qanaah, yang mana kita harus melakukan apa yang telah ditakdirkan Allah, dan kita harus kita harus melakukan apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah kepada kita, karena al-insanu bitafkir wallahu bitakdir. Manusia itu hanya bisa berpikir dan semua Allah yang mentakdirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kabeh padha sing semangat demi kemakmuran akhirat. Kita kabeh iki kudu kuat, dunya akhirat ben gak sampah pelarat, dunya akhirat ben gak sampah pelarat. Memahami syair yang keempat ini berkaitan dengan ayat 200 dari surat Al-Imran secara global tentang sabar. Semua manusia pasti akan dihadapkan dengan sebuah ujian. Sabar itu akan muncul ketika kita dihadapkan dengan sebuah ujian dan cobaan. Cuman ujian cobaan itu tidak sama. Sabar ketika diuji menjalankan perintah Allah, sabar ketika dihadapkan dengan diuji untuk menjauh larangan Allah, dan akan muncul sebuah kesabaran ketika dihadapkan sebuah cobaan. Titik akhir karena ini yang akan mendapat atau lulus dari kesabaran itu akan menjadi kekasih Allah. Fa'in sobaro istabahu. Orang itu kalau diuji oleh Allah sehingga punya kesabaran dan kuat kesabarannya, akan dipilih oleh Allah untuk meningkat lagi. Sebab ada seseorang kula nate nggih nyambangi tiyang sakit nggih teman. Dongaaken mugi-mugi dan sehat dan waras. Ampun didongaaken waras kula. Panjenengan dongaaken kula saged sabar. Didongaaken boten seneng waras, boten sehat. Didongakno muga-muga sabar. Lah wong iku akan wujud kesabaran karena ridho. Lah diterusaken Pak titik akhir tentang ujian ini, fa in sabara istabahu wa in radiya istafahu. Ketika sabar nyampe di puncak sehingga ridho, dikapakno pun ridho, dikai lara ya ridho, diuji melarat ya ridho, diuji tangga gak seneng ya ridho. Apapun yang mendapat apa dihadapkan dengan berbagai masalah itu sabar dan ridho. Kalau nyampe di ridho, makanya hidup ini yang penting oleh ridha di Gusti Allah. Makanya ketika ridho istafahu, maka akan dibersihkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan tujuan singa putih kerja keras bersihno hati.
hati. Dalam keadaan bagaimanapun dan kapanpun kita harus belajar untuk ridha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Najib? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kabeh hamba kang beriman, urip kudu duwe kesabaran. Kuatno kesabaran kita supaya mulya ana ing dunya, supaya mulya ana ing dunya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sangat bersyukur dan bahagia bersama dengan Abah Yai. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diridhoi oleh Allah dan senantiasa istiqomah bersama dengan Abah Yai. Amin. Nyuwun apunten niku mau mencoba cepat untuk hadir tapi terlambat sedikit. Memahami apa yang menjadi syarah dari Abah Yai tadi, bahwasanya tidak ada kesuksesan dan kejayaan tanpa mengamalkan Al-Quran surah Al-Imran ayat 200 ini, yaitu bersabarlah dan terus menguatkan kesabaran serta waspada. Ini adalah ringkasan dari syarah Abah Yai tadi. Tentu untuk meningkatkan obrolan yang sangat membahagiakan ini di istana obrolan dengan ketua majelisnya yaitu Abah Wahab, lalu mengucapkan selamat dan sukses Abah Wahab dengan amanah ini. Mudah-mudahan Abah Yai senantiasa diberikan kesehatan terus mendampingi kita semuanya. Di situ kita harus meningkatkan dari tahu ke mengerti. Saat ini posisi kita apakah sudah ada di kesuksesan dan sudah di kejayaan. Mencermati dari pembelajaran kita bersama dengan Abah Yai dalam obrolan-obrolan yang penting ini, tentu kita harus memahami bahwasanya kita saat ini untuk mengerti kesuksesan sesungguhnya harus jatuh bangun, artinya adalah keniscayaan saat kita jatuh harus segera bangun. Saat ketika kita gagal harus segera untuk bangkit dari kegagalan. Disitulah kita diberi bimbingan, pendampingan oleh Abah Yai untuk betul-betul mengerti makna kesuksesan dan kejayaan itu, yaitu kita melaksanakan perintah surah Al-Imran ayat 200 ini, yaitu dengan terus bersabar dan menguatkan kesabaran serta waspada. Dalam artian jangan sampai pada saat kita gagal kita kufur, kita suudzon kepada Allah, kita berpikir negatif kepada Allah. Keberadaan kita hidup kok tidak pernah sukses, kok selalu gagal, lalu mendatangkan kekufuran kepada Allah. Nah ini tentu tidak sesuai dengan perintah Allah, yaitu wattaqullah, dan bertakwalah, takut hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tadi buka iling-ilingan edisi ke-1 ini, saya spontanitas membuka, dan saya buka adalah halaman 99, di mana saya ingin mengambil isyarah dari Abah Yai pada saat malam gembelengan itu. Kalau membawa mushaf Al-Quran, Abah Yai itu salah satu dari pengurus atau pengasuh itu diminta untuk membuka, lalu di halaman berapa itu satu kali buka itu adalah dibaca. Ini saya buka di halaman 99 itu. Di sini Abah Yai punya memberi quote, manfaatkanlah menangis di malam hari kepada Allah yang Maha Suci. Ini adalah menurut saya punya korelasi, punya hubungan, bahwa
bahwasanya kita harus selalu pada saat sukses ataupun gagal, pada saat jaya ataupun hancur, kita harus selalu bisa menangis. Pangapunten ingkang agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki Pak podo kali kula. Cuma niki perjalanan itu tenggene puisi. Kula tenggene syaira. Monggo. Kita kabeh apa kang beriman, urip kudu duwe kesabaran, kuatno kesabaran kita supaya mulya ana ing dunya, supaya mulya ana ing dunya. Ya, terima kasih. Sungguh luar biasa pengajian. Sudah jadi puisi. Sampun. Oh. Ya. Sesabar apakah kita? Coba kita bertanya pada diri kita sendiri. Apakah kita bisa sesabar Nabi Ayub? Apakah kita sesabar Nabi Yusuf? Apakah kita bisa sesabar Nabi Yusuf, Nabi Musa? Apakah kita bisa sesabar Nabi Ibrahim? Dan apakah kita bisa sesabar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Dan apakah kita bisa sesabar Romo Yai yang ketika pertama kali saya menjenguknya, Pak Irfan, saya diberi kenikmatan sakit, subhanallah, sebuah kalimat yang sangat indah. Apakah saya bisa seperti itu? Aku loro, pasti begitu. Kapan wanasi? Pasti begitu. Ada dalam sebuah ayat mengatakan seperti ini, surat An-Najm kalau tidak salah. Ketika Allah memuliakan rezeki hambanya, terkadang hambanya lupa dan berkata bahwa itu semua adalah kerja keras kita tanpa menyertai Allah. Tetapi sebaliknya ketika Allah menahan rezeki kita, mereka berkata, hamba berkata, Allah menghinakan kita. Pada akhirnya mereka menyebutkan Allah. Coba kita berpikir kepada diri kita sendiri, sesabar apakah kita ketika diuji dan dicoba? Ada sebuah puisi. Bismillah. Ketika hatiku diuji, disinilah hatiku mulai diuji. Goyah atau tetap teguh berdiri, berbelok arah, atau tetap lurus pada jalan ilahi, tanpa menghadapi atau tak terkendali mengingkari. Jalan sesat acap kali ditempuh demi semata turuti duniawi, kemilau akan gemerlap materi hingga lupa diri. Menghamba selainnya sungguh tak tahu diri. Jauh hatimu dari kenikmatan hakiki di kemudian hari. Lihatlah teriknya sang matahari, pandangi temaram cahaya bulan di malam hari. Perhatikan luasnya hamparan di bumi. Siapakah yang berkuasa atas semua ini? Jangan pernah sekali-kali mengingkari. Ingatlah di hari nanti ketika tiba saatnya berpisah jiwa dan raga ini. Bisakah ditunda-tunda lagi? Cobaan dan ujian dunia adalah tempatnya. Suka dan duka tentu berbeda suasana. Bahagia dan nestapa seringkali hadir di kehidupan setiap insan manusia. Ikhlas dan sabar sebagai ukuran kualitas pribadi kita. Tanamkan asma Allah di detak jiwa. Ukir seindah mungkin di relung sukma. Jangan pernah berpaling dan teruslah melangkah padanya. Sebut asmanya dan patuhi semua ajarannya. Barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urip iki kudu waspada, ora wedi apa-apa, wedi marang Allah ing dalem urip ana ing donya, ing dalem urip ana ing donya. Bismillahirrahmanirrahim. Bait atau syair yang kedua ini kita diwajibkan, harus diperintahkan oleh Allah, karena kita sebagai orang yang beriman selalu diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang setelah kita itu memang sudah ditakdir jadi orang yang beriman, kemudian diperintah-perintah yang selanjutnya. Antara lain perintah Allah kepada kita, di antaranya dalam surat Ali Imran ayat 200 ini, ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Nah, ini kita sudah menjadi orang yang beriman, diperintah untuk sabar, dan di situ disuruh untuk menetapkan kesabaran dan selalu waspada, hati-hati. Iman kita harus kita jaga, jangan sampai iman kita ini copot dari dalam diri kita. Dengan begitu Romo Yahya selalu mendoakan kita, selalu membimbing kita, dan salah satunya agar supaya iman kita tetap terjaga di dalam diri kita, Romo Yahya membimbing kita untuk selalu sholat di subutul iman, agar iman kita tetap ada di dalam diri kita, karena itu adalah salah satu cara untuk kita berhati-hati, maka endingnya kita akan mendapatkan kesuksesan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat nanti. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabeh iku lakonono supaya sukses dunya lan akhirat kono. Mugi-mugi kabeh diridhoi Allah, krono kabeh tergantung Allah, krono kabeh tergantung Allah. Menyimpulkan, syair yang ketiga ini menunjukkan bahwa syair ini adalah kita memang harus melakukan garis yang telah diberikan oleh Allah. Enak nggak enak, khairihi wa syadihi, pasti semuanya goalnya adalah untuk kebaikan kita sendiri. Karena memang tujuan kita di dunia ini, hidup di dunia ini adalah mencari ridhonya Allah. Ada yang terlalu fokus pada tujuan sampai lupa menikmati keadaan. Ada juga yang terlena dengan situasi sampai lupa sama tujuan kita sendiri. Maka dari itu kita nikmati saja segala kondisi tanpa lupa visi misi hidup kita di dunia ini, yakni mencari ridhonya Allah. Cukup sekian dari pulau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Haja Eva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kabeh podo semangat demi kemakmuran akhirat. Kita kabeh iki kudu kuat, dunya akhirat enggak sampai melarat, dunya akhirat enggak sampai melarat. Yang saya pahami dari malam hari ini adalah tentang kesabaran. Kesabaran adalah kemampuan untuk menahan diri, tidak mudah putus asa dalam menghadapi cobaan dan ujian, bersabar untuk menerima takdir dari Allah dengan lapang dada maupun duka. Kesabaran bukan hanya tentang menahan diri, pahami bahwa tidak
semua hal berjalan sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Dengan bersikap sabar, kita dapat menghadapi berbagai tantangan hidup dengan lebih tenang, mendapatkan ridho Allah, supaya hidup mulia di dunia dan akhirat. Demikian yang saya pahami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kabeh padha semangat demi kemakmuran akhirat. Kita kabeh iki kudu kuat, dunya akhirat ben gak sampe melarat. Dunya akhirat ben gak sampe melarat. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Yang bisa saya pahami pada ngaji kali ini ialah bahwasanya kita harus selalu semangat meningkatkan kesabaran. Perintahnya itu isbiru wasobiru, bukan hanya kita itu sabar dan menguatkan kesabaran dengan menerima atau pasrah dengan keadaan, bukan sehingga kita itu tidak melakukan apapun, akan tetapi isbiru wasobiru itu kita selalu meningkatkan kesabaran kita dan mencoba bisa menerima kegagalan dalam diri kita untuk membangkitkan solusi ke depannya. Dan tidak lupa pula bahwasanya memperbanyak usaha juga diselingi memperbanyak zikir, agar apa yang beliau tadi bilang, sabar mengingat Allah itu juga anugerah atau pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa saya pahami. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.